Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian penggemar video saya, seperti Anda ketahui, semenjak 10 hari yang lalu di Tulungagung dan sekitarnya terjadi hujan terus-menerus. Seperti diberitakan juga di daerah lain terjadi bencana banyak sekali seperti di Malang, Jember, Lumajang dan sebagainya. Sehingga waktu seperti yang kita alami saat ini, kita harus banyak bersabar, karena semua itu sudah kehendak Allah, kehendak yang Maha Kuasa. Kita diuji keimanannya, bisa nggak bersabar atau tidak, atau malah hanya uring-uringan. Kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan memberi kasih sayang yang lebih besar kepada kita. Kembali kepada keadaan daerah saya, Tulungagung. Di depan kamera ada gambar atau video yang fokusnya di sungai. Namanya Kali Jenes, Sungai Jenes, yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kali ini membujur dari utara ke selatan. Airnya dulu pernah dari utara ke selatan mengalir. Sekarang alirannya diganti dari selatan ke utara. Mungkin programnya tata kota seperti itu, yang lebih baik seperti itu. Saudara sekalian penggemar video saya, sekali lagi di daerah pada bagian sedikit ke utara atau bagian tengah dari kota Tulungagung, di sebelah barat Pasar Wage, ini ada jembatan namanya Jembatan Pelengkung, atau terkenal juga Jembatan Gerobokan. Nek wong desa ngarani Buk Pelengkung. Bluk yang melengkung warnanya putih. Jembatan itu termasuk jembatan yang legendaris karena dibangun sekitar tahun 1800 yang lalu. Keberadaan jembatan pun lewat legenda, penuturan dari mulut ke mulut. Itu ceritanya pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu pengen membangun jembatan supaya masyarakat di sebelah barat dan timur kota Tulungagung bisa melewati jembatan, tidak harus berputar ke selatan. Akhirnya diadakan sayembara, siapa yang bisa menyeberangi sungai dengan tangan kosong, maka di mana sungai tersebut bisa diseberangi akan dibangunkan jembatan. Muncul seorang ulama karismatik pada waktu itu mengikuti sayembara ini. Kemudian beliau dengan kekuatan saktinya bisa menyeberang sungai yang lebarnya lebih dari 15 meter dari barat ke timur. Akhirnya di lokasi itu pemerintah Belanda, Hindia Belanda pada waktu itu membangun jembatan seperti yang Anda persani di depan kamera ini, putih-putih melengkung. Jadi jembatan ini sejak dulu sampai sekarang tetap kokoh. Pernah ada cerita sejarah bahwa pemerintah Belanda pada waktu tahun 45 ketika ingin menghancurkan pergerakan tentara Republik, rencananya akan menghambat perjalanannya para tentara itu dengan cara menghancurkan jembatan ini, pasangi bom. Tapi inilah kersane Allah, jembatan ini tidak bisa diledakkan, sehingga sampai sekarang pun masih utuh, tidak pernah dibangun lagi. Hanya saja di bagian selatan dan timur, sebelah selatan dan utara jembatan ditambahi bangunan sedikit, sekitar 2 meter, tapi tidak dirusak bangunan utamanya. Sampai sekarang bentuknya masih kuno seperti itu. Itu menurut informasi orang-orang yang paham masalah
mistis, mohon maaf kok mistis itu karena tidak lepas daripada karismatik Mbah Yai yang merupakan informasinya menjadikan sumber inspirasi pembangunan jembatan ini. Jadi karismanya sekarang masih ada sehingga jembatan ini seakan-akan punya kesaktian sama saktinya dengan Mbah Yai Urama karismatik tersebut. Di sebelah barat jembatan atau timur jembatan digunakan fasilitas orang-orang yang berdagang. Jadi pedagang kaki lima, pedagang non formal maupun pedagang formal, pedagang yang modalnya tinggi berjualan di sekitar jembatan ini. Jadi jembatan ini tidak pernah sepi, non-stop, mulai pagi, siang, sore sampai malam orang berjualan berjubel-jubel di kiri kanan jalan. Biarpun dilarang tapi orang berjualan tetap saja ada. Hanya saja kalau siang hari lebih siang jam 7 atau seterusnya tidak boleh berjualan di pinggir jalan. Jadi begitu cerita sedikit tentang Kalijenes dan jembatan atau Buk Plengkung yang berada di sebelah barat Pasar Wagi, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi Anda kalau melewati jembatan ini pasti kelingan legendanya, legenda tentang jembatan Grobogan atau Buk Plengkung yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari sedikit penuturan cerita sedikit tentang di jembatan ini pada kiri kanan jembatan dan sebagainya. Sekian, mudah-mudahan Allah paling barokah. Konten kreatornya ngomongnya kadang-kadang berlepotan. Sekian dari saya, Dawa, mudah-mudahan Allah paling barokah. Sekali lagi alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.